Bayangin, selama 11 tahun kerja banting tulang di Jepang, hidup hemat, nggak pernah beli barang mewah, semua demi masa depan keluarga. Tapi saat pulang ke kampung, rumah impiannya nggak ada, tabungannya habis, tanahnya berpindah nama, dan orang yang paling dia percaya ternyata saudara kandungnya sendiri. Sekarang, mantan TKI itu setiap hari keliling kampung ngantar galon dan gas sambil menahan malu. Tapi yang paling menyakitkan bukan kehilangan uang, melainkan kehilangan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang halal. Di channel ini kita akan mendengarkan kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran, menguras emosi, dan sering terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Hari ini ada sebuah cerita yang lagi viral dan bikin banyak orang gak kuasa menahan air mata. Kisah tentang seorang TKI yang rela mengorbankan masa mudanya di Jepang demi keluarga, tapi justru dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Pesawat yang membawa Raka dari Jepang akhirnya mendarat setelah perjalanan panjang yang terasa seperti akhir dari sebuah perjuangan besar. Selama 11 tahun, laki-laki berusia 35 tahun itu hidup jauh dari keluarga, menahan rindu yang tak pernah benar-benar hilang, melewati musim dingin yang menggigit tulang, bekerja hampir tanpa mengenal hari libur, dan mengumpulkan setiap yen yang bisa disisihkan demi satu mimpi sederhana, yaitu pulang ke kampung halaman sebagai orang yang berhasil. Di sepanjang perjalanan pulang, senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Di dalam koper yang ia bawa memang tidak banyak barang mewah, hanya beberapa pakaian, oleh-oleh sederhana, serta beberapa kenang-kenangan dari Jepang. Namun yang membuat dadanya penuh kebanggaan bukanlah isi koper itu, melainkan keyakinan bahwa selama bertahun-tahun hasil jerih payahnya sudah berubah menjadi aset di kampung. Kakaknya, Arman, selama ini selalu mengatakan bahwa uang kiriman Raka dipakai membeli tanah, membangun rumah, bahkan merintis usaha keluarga. Berkali-kali Arman mengirim foto bangunan yang katanya masih dalam proses dan berkata, "Sabar ya, Rak. Begitu kamu pulang, semuanya sudah siap. Kamu tinggal menikmati hasilnya." Kalimat itu menjadi penyemangat setiap kali tubuh Raka hampir menyerah karena kelelahan bekerja di negeri orang. Di dalam mobil travel yang membawanya menuju desa, Raka terus menatap sawah-sawah yang mulai menguning. Semua kenangan masa kecil kembali berputar di kepalanya. Ia teringat bagaimana dulu keluarganya hidup serba kekurangan. Ayahnya meninggal saat ia masih muda sehingga ibunya lah yang bekerja apa saja demi menyekolahkan kedua anaknya. Raka memilih merantau karena tidak tega melihat ibunya semakin tua namun tetap bekerja keras. Ia rela meninggalkan masa mudanya, melewatkan momen ulang tahun keluarga, tidak bisa menghadiri pemakaman pamannya, bahkan tidak sempat pulang ketika ibunya pernah dirawat di rumah sakit. Semua pengorbanan itu ia anggap wajar selama suatu hari nanti keluarganya bisa hidup lebih baik. Berkali-kali ia membayangkan wajah ibunya yang tersenyum bangga ketika melihat rumah baru yang dibangun dari hasil keringatnya sendiri. Di dalam hati ia berkata lirih, "Bu, akhirnya Raka pulang. Semua perjuangan kita selesai." Sesampainya di depan rumah, langkah Raka mendadak melambat. Ada sesuatu yang terasa aneh. Rumah yang selama ini ia lihat di foto ternyata masih berupa rumah tua yang sama seperti 11 tahun lalu. Dindingnya mulai lapuk, gentengnya banyak yang bergeser, halaman depannya bahkan terlihat lebih sempit dibanding saat ia berangkat. Raka mencoba mengusir prasangka buruk dari pikirannya. Mungkin rumah baru dibangun di tempat lain, pikirnya. Namun saat memeluk ibunya, ia langsung merasakan tubuh perempuan tua itu jauh lebih kurus dari yang ia bayangkan. Wajahnya memang tersenyum, tetapi matanya sembab seperti orang yang sudah lama memendam kesedihan. Ibunya memeluk Raka sangat erat sampai tak sanggup berkata apa-apa. Air mata mengalir membasahi bahu anak yang selama 11 tahun hanya bisa ia lihat melalui layar ponsel. Raka mengira itu adalah tangisan bahagia. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa air mata itu menyimpan rahasia yang sebentar lagi akan menghancurkan seluruh hidupnya. Beberapa menit kemudian Arman datang tergesa-gesa. Kakaknya itu memeluk Raka sambil tertawa lebar, tetapi pelukan itu terasa dingin.
Tatapannya tidak lagi seteduh dulu. Ia lebih sering mengalihkan pandangan dan beberapa kali terlihat gugup ketika Raka mulai bertanya tentang tanah, rumah, dan usaha yang selama ini selalu diceritakan melalui telepon. Arman hanya menjawab singkat bahwa semuanya baik-baik saja dan nanti akan dijelaskan setelah Raka beristirahat. Anehnya, setiap pertanyaan selalu dialihkan ke topik lain. Raka memang lelah setelah perjalanan jauh sehingga ia memilih tidak memaksa. Ia percaya tidak mungkin kakaknya sendiri membohonginya. Bukankah selama 11 tahun mereka selalu berkomunikasi dengan baik? Bukankah setiap bulan ia selalu mengirim uang melalui rekening yang diminta Arman? Bukankah semua laporan yang dikirim kakaknya selalu terdengar masuk akal? Raka sama sekali tidak tahu bahwa kebohongan yang diulang terus-menerus selama bertahun-tahun akhirnya terdengar seperti kebenaran. Malam itu keluarga berkumpul untuk makan bersama. Hidangan yang tersaji sebenarnya sederhana, tetapi cukup membuat Raka bahagia karena sudah lama ia merindukan masakan ibunya. Namun di tengah suasana itu, ia menangkap beberapa bisikan tetangga yang lewat di depan rumah. Mereka memandang ke arah Raka sambil saling berbisik dan menggelengkan kepala. Ada pula yang menatap Arman dengan tatapan sinis sebelum akhirnya berlalu begitu saja. Raka sempat merasa heran, tetapi ia memilih mengabaikannya. Ia mengira mungkin warga hanya penasaran karena dirinya baru pulang dari Jepang. Padahal kenyataannya, hampir seluruh kampung sudah mengetahui sesuatu yang belum diketahui Raka. Mereka tahu uang hasil kerja keras lelaki itu sudah lama lenyap. Mereka tahu usaha yang dibanggakan Arman sebenarnya sudah bangkrut bertahun-tahun lalu. Mereka juga tahu rumah impian yang selalu diceritakan kepada Raka tidak pernah benar-benar ada. Hanya ibunya yang terus berharap agar Arman mau jujur sebelum semuanya terlambat. Menjelang tengah malam, ketika suasana rumah mulai sepi, Raka membuka ponselnya dan memperlihatkan daftar transfer yang selama 11 tahun ia simpan dengan rapi. Jumlahnya mencapai miliaran rupiah jika dikumpulkan. Dengan wajah penuh harapan ia berkata pelan kepada Arman, "Besok pagi kita lihat semuanya ya, Bang. Aku pengen lihat rumah yang dibangun, tanah yang dibeli, sama usaha yang selama ini abang urus. Aku juga mau mulai buka bisnis sendiri biar ibu nggak usah capek lagi." Kalimat sederhana itu membuat wajah Arman berubah pucat. Tangannya yang sedang memegang gelas sampai bergetar. Ibunya yang duduk di samping hanya menundukkan kepala sambil menggenggam ujung kerudungnya kuat-kuat. Suasana mendadak menjadi sunyi. Bahkan suara jangkrik di luar rumah terasa lebih jelas daripada suara napas mereka bertiga. Untuk pertama kalinya sejak pulang, Raka mulai merasakan ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Di dalam kamar, Raka tidak langsung bisa tidur. Ia memandangi langit-langit rumah masa kecilnya sambil membayangkan kehidupan baru yang akan dimulai esok hari. Ia sama sekali belum tahu bahwa pagi yang akan datang bukanlah awal dari kebahagiaan, melainkan awal dari kehancuran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selama 11 tahun ia mengira sedang membangun masa depan, padahal tanpa disadarinya, masa depan itu perlahan-lahan dihancurkan oleh orang yang paling ia percaya. Ketika akhirnya matanya terpejam karena kelelahan, di ruang tengah Arman justru duduk sendirian sambil menangis dalam diam. Ia sadar, kebohongan yang selama ini berhasil ia sembunyikan tidak mungkin bertahan lebih lama. Cepat atau lambat, adiknya akan mengetahui semuanya. Dan ketika hari itu tiba, bukan hanya uang yang hilang, tetapi hubungan kakak beradik yang selama ini mereka banggakan mungkin akan hancur untuk selamanya. Pagi itu matahari bahkan belum sepenuhnya naik ketika Raka sudah terbangun lebih dulu. Kebiasaan bangun pagi selama bekerja di Jepang masih melekat kuat dalam dirinya. Ia membantu ibunya menyapu halaman, lalu duduk di teras sambil menikmati secangkir teh hangat. Hatinya dipenuhi semangat, karena hari itu ia merasa akan melihat hasil dari 11 tahun pengorbanannya. Sesekali ia tersenyum sendiri membayangkan rumah baru, kebun yang luas, dan usaha keluarga yang selama ini diceritakan Arman lewat telepon. Di dalam benaknya sudah tersusun rencana-rencana besar. Ia ingin membuka toko bangunan, memperbaiki rumah ibunya, membeli mobil bak sederhana untuk usaha, bahkan membantu anak-anak di kampung yang ingin bekerja ke luar negeri
agar tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Namun senyum di wajahnya perlahan menghilang ketika ia melihat Arman berkali-kali keluar masuk rumah sambil memegang ponsel dengan wajah gelisah. Setiap kali Raka mengajak berangkat melihat tanah yang katanya sudah dibeli, Arman selalu meminta menunggu sebentar. Alasan yang diberikan berubah-ubah, mulai dari menunggu cuaca, menunggu seseorang, sampai menunggu kunci yang katanya masih dibawa temannya. Semakin lama, hati Raka semakin dipenuhi tanda tanya. Akhirnya sekitar pukul 9 pagi, Raka tidak sanggup lagi menahan rasa penasarannya. Dengan nada tenang ia berkata, "Bang, kita berangkat sekarang saja. Aku sudah terlalu lama nunggu hari ini." Kalimat itu membuat Arman terdiam cukup lama. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan tatapannya terus menghindari mata adiknya. Ibunya yang sejak tadi berada di dapur tiba-tiba menghentikan pekerjaannya. Perempuan tua itu berdiri mematung sambil menggenggam ujung bajunya erat-erat. Suasana rumah mendadak berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik yang terasa begitu panjang. Sampai akhirnya Arman menarik napas dalam-dalam dan berkata lirih, "Ra, ada yang harus abang jelaskan." Mendengar nada suara kakaknya yang berbeda dari biasanya, jantung Raka mulai berdetak semakin cepat. Ia duduk kembali di kursi kayu ruang tamu tanpa sedikit pun membayangkan bahwa kalimat-kalimat berikutnya akan menghancurkan seluruh impian yang selama 11 tahun ia bangun. Arman menundukkan kepala cukup lama sebelum akhirnya mengaku bahwa usaha yang dulu ia jalankan menggunakan sebagian uang kiriman Raka ternyata mengalami kerugian besar. Awalnya ia hanya memakai sedikit uang dengan niat akan mengembalikannya setelah usaha berkembang. Namun keadaan justru semakin buruk. Kerugian demi kerugian datang, utang menumpuk, bunga pinjaman semakin besar, dan ia mulai menggunakan lebih banyak uang kiriman Raka untuk menutup lubang yang satu dengan lubang lainnya. Ketika Raka masih percaya semua baik-baik saja di Jepang, Arman terus mengirim foto-foto rumah orang lain, foto tanah milik tetangga, bahkan gambar bangunan yang diambil dari media sosial agar adiknya tetap yakin bahwa uangnya aman. Kebohongan itu berlangsung bertahun-tahun hingga akhirnya semua uang yang dikirim Raka benar-benar habis. Bukan hanya habis, Arman juga menjual sebidang tanah warisan keluarga tanpa sepengetahuan ibunya demi membayar utang yang semakin mencekik. Setiap kata yang keluar dari mulut Arman terasa seperti palu besar yang menghantam dada Raka berkali-kali. Raka tidak langsung marah. Ia hanya memandang kosong ke arah lantai sambil mencoba mencerna semua pengakuan itu. Di dalam pikirannya berputar kenangan selama 11 tahun bekerja di Jepang. Ia teringat saat harus lembur sampai tengah malam ketika suhu di luar mencapai di bawah 0 derajat. Ia teringat pernah pingsan di pabrik karena kelelahan namun tetap masuk kerja keesokan harinya agar tidak kehilangan uang lembur. Ia teringat menolak ajakan teman-temannya berlibur karena merasa setiap yen lebih berharga jika dikirim ke kampung. Ia bahkan tidak pernah membeli ponsel mahal atau pakaian bermerek seperti pekerja lain. Semua itu dilakukan demi masa depan yang kini ternyata hanya menjadi cerita bohong. Perlahan air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena kehilangan uang semata, melainkan karena seluruh pengorbanannya ternyata sia-sia. Kepercayaan yang ia berikan sepenuhnya kepada kakaknya justru menjadi senjata yang melukai dirinya sendiri. Melihat Raka menangis dalam diam, ibunya tidak mampu lagi menahan perasaan bersalah yang selama ini dipendam. Perempuan renta itu berlutut di hadapan anak bungsunya sambil terus meminta maaf. Dengan suara yang dipenuhi tangis, ia mengaku sebenarnya sudah mengetahui kondisi itu beberapa tahun sebelumnya. Namun setiap kali ia meminta Arman berkata jujur, Arman selalu berjanji akan memperbaiki semuanya sebelum Raka pulang. Ibunya percaya karena tidak ingin kedua anaknya bermusuhan. Ia berharap usaha Arman benar-benar bangkit sehingga semua uang bisa dikembalikan tanpa perlu membuat hati Raka hancur. Tetapi harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Justru utang semakin besar dan kebohongan semakin panjang. Mendengar pengakuan ibunya, Raka langsung memeluk perempuan tua itu erat-erat. Di tengah rasa kecewa yang luar biasa, ia tidak sanggup menyalahkan ibunya. Ia tahu perempuan itu hanya ingin keluarganya tetap utuh. Namun rasa sakit di dalam dadanya semakin sulit dibendung
karena kini ia sadar bahwa selama bertahun-tahun hampir semua orang di kampung mengetahui kenyataan pahit itu, kecuali dirinya sendiri. Siang harinya Raka memutuskan keluar rumah untuk memastikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Ia mendatangi lokasi tanah yang dulu berkali-kali diceritakan Arman. Betapa hancurnya hati Raka ketika melihat di atas tanah itu sudah berdiri rumah mewah milik orang lain. Ia kemudian menemui perangkat desa untuk menanyakan status tanah yang pernah disebut dibeli menggunakan uang kirimannya. Jawaban yang ia terima membuat lututnya lemas. Tidak pernah ada pembelian atas namanya ataupun atas nama keluarga mereka. Semua dokumen yang selama ini ditunjukkan Arman ternyata palsu. Saat Raka berjalan pulang, beberapa warga hanya mampu memandangnya dengan rasa iba. Ada yang ingin menghampiri tetapi mengurungkan niat karena tidak tahu harus berkata apa. Di sudut jalan, ia sempat mendengar dua orang berbisik. Kasihannya, kerja di Jepang 11 tahun, pulangnya malah nggak punya apa-apa. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Harga dirinya seolah runtuh di depan seluruh kampung. Menjelang malam, Raka duduk sendirian di depan rumah sambil memandangi koper yang kemarin ia bawa pulang dengan penuh kebanggaan. Kini koper itu terasa kosong. Sama kosongnya dengan masa depan yang tiba-tiba harus ia mulai dari nol. Tabungan miliaran rupiah telah lenyap, aset yang diimpikan tidak pernah ada, dan pekerjaan di Jepang sudah resmi berakhir. Ia sadar tidak mungkin kembali ke sana dengan mudah. Di dalam kesunyian malam, ia menggenggam kedua tangannya erat-erat lalu berbisik kepada dirinya sendiri. Kalau memang Tuhan mengambil semuanya hari ini, berarti aku harus belajar membangun semuanya lagi dari awal. Ia belum tahu bagaimana caranya, belum tahu harus bekerja di mana, dan belum tahu bagaimana menghadapi rasa malu kepada tetangga yang selama ini menganggap dirinya akan pulang sebagai orang sukses. Namun satu hal mulai tumbuh di dalam hatinya, yaitu tekad untuk tidak menyerah. Meski hancur, meski dikhianati oleh darah dagingnya sendiri, ia berjanji tidak akan membiarkan hidupnya berakhir hanya karena satu pengkhianatan. Tanpa ia sadari, keputusan yang akan diambil beberapa hari kemudian justru membuat seluruh kampung kembali membicarakan namanya, kali ini bukan sebagai mantan TKI sukses, melainkan sebagai seorang pengantar galon dan tabung gas yang setiap hari berkeliling dari rumah ke rumah. Pagi-pagi sekali, bahkan sebelum suara azan subuh selesai berkumandang, Raka sudah duduk sendirian di teras rumah sambil memandangi jalan desa yang masih gelap. Matanya sembab karena semalaman hampir tidak tidur. Berkali-kali ia mengingat setiap lembar slip transfer yang selama 11 tahun ia simpan dengan rapi di dalam map biru yang kini tergeletak di sampingnya. Jumlah uang yang dulu membuatnya begitu yakin bisa hidup tenang setelah pulang, kini hanya tinggal angka-angka di atas kertas yang tidak lagi memiliki arti. Namun semakin lama ia meratapi nasib, semakin ia sadar bahwa tidak ada satupun yang akan berubah hanya dengan menangis. Ia mengusap wajahnya, menarik napas panjang, lalu berdiri menghampiri ibunya yang sedang menyiapkan sarapan sederhana. Dengan suara pelan ia berkata, "Bu, mulai hari ini Raka nggak mau mikirin uang yang hilang lagi. Kalau memang semuanya sudah habis, berarti Raka harus kerja lagi. Raka nggak peduli pekerjaannya apa, yang penting halal." Mendengar ucapan itu, ibunya langsung menangis. Hatinya hancur melihat anak yang selama 11 tahun bekerja mati-matian di negeri orang kini harus memulai hidup dari nol lagi. Namun di balik air mata itu, ia juga melihat keteguhan hati yang belum pernah ia lihat sebelumnya dari putra bungsunya. Sejak pagi hingga sore hari, Raka berkeliling ke berbagai tempat mencari pekerjaan. Ia mendatangi pabrik, toko bangunan, gudang sembako, bengkel, bahkan perusahaan ekspedisi yang berada di kota kecil dekat desanya. Di mana-mana ia membawa map berisi dokumen pengalaman kerjanya di Jepang dengan harapan pengalaman itu bisa menjadi nilai lebih. Sayangnya kenyataan tidak semudah yang ia bayangkan. Ada perusahaan yang mengatakan usianya sudah terlalu tua untuk posisi yang tersedia. Ada yang menganggap pengalaman di Jepang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Bahkan ada yang terang-terangan berkata bahwa mereka sedang tidak membuka lowongan. Berkali-kali Raka mengucapkan terima kasih sambil tersenyum, padahal di dalam dadanya rasa kecewa terus bertambah.
Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah 11 tahun bekerja di negara maju, pulang ke kampung sendiri justru begitu sulit mendapatkan pekerjaan. Menjelang sore, langkahnya semakin berat. Uang di dompet tinggal sedikit, sementara ia tidak ingin menjadi beban ibunya yang juga hidup pas-pasan. Ketika berjalan melewati sebuah pangkalan gas dan depot air minum isi ulang, pandangan Raka tertuju kepada seorang pria parubaya yang sedang kewalahan mengangkat tabung gas dan galon ke atas mobil bak tua. Tanpa berpikir panjang, Raka langsung menghampiri dan membantu mengangkat beberapa tabung sekaligus. Pemilik usaha itu terkejut melihat tenaga Raka yang begitu kuat dan gerakannya yang cekatan. Setelah pekerjaan selesai, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Hendra. Mereka mengobrol cukup lama. Raka menceritakan bahwa dirinya baru pulang dari Jepang dan sedang mencari pekerjaan apa saja yang halal. Pak Hendra sempat terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Kalau kamu nggak malu, saya lagi butuh orang buat nganter galon sama gas keliling kampung. Gajinya memang nggak besar, tapi kalau rajin ada uang tambahan dari pelanggan." Kalimat itu membuat Raka menundukkan kepala. Di dalam pikirannya sempat muncul bayangan bagaimana dulu warga kampung menganggap dirinya calon orang kaya sepulang dari Jepang. Kini pekerjaan pertama yang datang justru menjadi pengantar galon dan tabung gas. Harga dirinya seolah diuji habis-habisan. Namun setelah beberapa saat berpikir, ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. "Saya mau, Pak. Selama halal, saya siap kerja." Hari pertama bekerja menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan Raka. Mengenakan kaos lusuh, topi sederhana, dan sandal karet, ia mulai mengantarkan pesanan dari rumah ke rumah menggunakan mobil bak tua yang suara mesinnya terdengar kasar. Berkali-kali ia harus mengangkat galon ke lantai 2, memikul tabung gas melewati jalan berbatu, bahkan berjalan kaki masuk gang sempit karena mobil tidak bisa lewat. Tubuhnya memang sudah terbiasa bekerja berat sejak di Jepang. Tetapi kali ini rasa lelah yang ia rasakan berbeda. Yang paling berat bukanlah galon atau tabung gas yang dipikulnya, melainkan tatapan orang-orang yang mengenal dirinya. Beberapa warga terkejut melihat mantan TKI yang dulu sering dijadikan contoh kini bekerja sebagai pengantar galon. Ada yang hanya tersenyum simpati, tetapi tidak sedikit yang berbisik-bisik sambil memandangnya dari kejauhan. Raka mendengar semuanya dengan jelas, tetapi ia memilih diam. Ia terus berjalan sambil mengingat satu kalimat yang selalu diajarkan ayahnya semasa hidup, bahwa pekerjaan tidak pernah membuat seseorang hina. Yang membuat hina adalah ketika seseorang memilih jalan yang tidak jujur. Menjelang siang, ujian yang lebih berat datang. Saat mengantar galon ke rumah seorang tetangga yang dulu sering memuji keberhasilannya bekerja di Jepang, Raka tanpa sengaja mendengar percakapan beberapa ibu-ibu yang sedang berkumpul di teras. Mereka tidak sadar bahwa Raka sudah berada di balik pagar sambil mengangkat galon di bahunya. Salah seorang berkata dengan nada mengejek, katanya 11 tahun di Jepang. "Kok pulangnya cuma jadi tukang ngantar galon? Jangan-jangan dulu di sana juga bohong." Yang lain menimpali sambil tertawa kecil. "Makanya jangan terlalu bangga kalau kerja di luar negeri. Belum tentu pulangnya sukses." Kalimat-kalimat itu membuat langkah Raka berhenti sesaat. Dadanya terasa sesak, tetapi ia tetap mengantarkan galon itu sampai ke dapur rumah pelanggan dengan wajah tenang. Setelah menerima uang pembayaran, ia mengucapkan terima kasih dan pergi tanpa membalas satu kata pun. Begitu keluar dari halaman rumah, air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena pekerjaan itu memalukan, melainkan karena orang-orang lebih mudah menghakimi daripada mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sore harinya, saat sedang mengantar tabung gas ke ujung desa, Raka bertemu dengan sahabat lamanya bernama Dimas yang baru pulang dari kota. Dimas hampir tidak mengenali Raka karena pakaian kerjanya sudah dipenuhi debu dan keringat. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Dimas memeluk Raka erat tanpa berkata apa-apa selama beberapa detik. "Aku nggak nyangka, Ra. Kamu yang paling rajin, paling hemat, malah jadi korban orang sendiri," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Raka hanya tersenyum tipis sambil menjawab, "Hidup memang kadang nggak adil, Mas. Tapi aku nggak boleh berhenti cuma gara-gara dihianati. Selama tanganku masih kuat angkat galon,
selama kakiku masih bisa jalan, aku akan terus kerja. Mendengar jawaban itu, Dimas semakin kagum. Ia melihat bahwa meski harta Raka telah habis, harga dirinya sebagai lelaki yang bertanggung jawab justru tidak pernah hilang. Percakapan mereka tidak disadari oleh seseorang yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan, yaitu Arman. Kakaknya itu hanya bisa menundukkan kepala karena setiap tetes keringat yang keluar dari tubuh Raka terasa seperti tamparan keras atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Malam itu Raka pulang dengan tubuh yang pegal luar biasa. Telapak tangannya mulai melepuh karena seharian mengangkat puluhan galon dan tabung gas. Setelah mandi dan makan malam bersama ibunya, ia menghitung upah hari pertamanya bekerja. Jumlahnya memang sangat kecil jika dibandingkan dengan gaji yang dulu ia terima di Jepang. Tetapi ketika ia menyelipkan sebagian uang itu ke tangan ibunya sambil berkata, "Ini rezeki pertama Raka setelah pulang. Memang belum banyak, tapi semoga berkah," ibunya kembali menangis. Bagi perempuan tua itu, uang tersebut jauh lebih berharga daripada miliaran rupiah yang pernah dikirim anaknya dari Jepang. Karena uang itu lahir dari hati yang tetap bersih meski telah dihancurkan oleh pengkhianatan. Namun di luar rumah, seseorang diam-diam sedang menyusun rencana baru. Orang itu bukan hanya ingin melihat Raka jatuh miskin, tetapi juga ingin memastikan seluruh kampung terus memandang rendah dirinya. Raka belum tahu bahwa cobaan berikutnya akan jauh lebih menyakitkan daripada sekadar ejekan warga, dan akan membuat namanya kembali menjadi perbincangan di seluruh desa. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas yang sama. Setiap pukul 5 pagi Raka sudah berada di pangkalan milik Pak Hendra. Tanpa banyak bicara, ia langsung menyusun puluhan galon kosong ke atas mobil bak, mengecek tabung-tabung gas yang akan diantar, lalu mencatat alamat pelanggan satu persatu. Pak Hendra sering memperhatikannya dari kejauhan sambil menggeleng kagum. Selama puluhan tahun menjalankan usaha kecil itu, belum pernah ia memiliki karyawan yang datang paling awal dan pulang paling akhir seperti Raka. Lelaki itu tidak pernah mengeluh meskipun harus mengangkat puluhan galon setiap hari, tidak pernah menolak ketika diminta mengantar ke daerah yang jalannya rusak, bahkan sering membantu pelanggan lanjut usia memasang tabung gas tanpa meminta bayaran tambahan. Pelanggan mulai mengenalnya sebagai sosok yang sopan, murah senyum, dan pekerja keras. Namun di balik semua itu, setiap kali mobil bak tua melewati jalan utama desa, selalu ada tatapan orang-orang yang menusuk hati. Sebagian memandang dengan rasa iba, sebagian lagi memandang dengan sinis seolah menikmati kenyataan bahwa mantan TKI yang dulu dianggap calon orang sukses kini hanya menjadi pengantar galon dan gas. Raka memilih tetap menatap lurus ke depan. Ia sadar bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh omongan orang lain, melainkan oleh bagaimana ia menjalani hidup dengan jujur. Sementara itu, Arman semakin sulit hidup tenang. Setiap pagi ketika melihat adiknya berangkat bekerja dengan pakaian sederhana dan wajah yang tetap berusaha tersenyum di depan ibunya, rasa bersalah di dalam dadanya semakin menghimpit. Ia beberapa kali mencoba berbicara, tetapi setiap kali berhadapan dengan Raka, kata-kata itu selalu tertahan di tenggorokan. Ia tidak tahu harus meminta maaf seperti apa. Uang yang dihabiskannya tidak mungkin kembali dalam waktu singkat. Utang-utang yang dulu ia buat masih terus menghantuinya. Bahkan beberapa orang yang pernah meminjaminya uang mulai datang ke rumah menagih pembayaran. Mereka tidak peduli bahwa keluarga itu sedang hancur. Yang mereka inginkan hanya uang mereka kembali. Suatu sore, salah seorang penagih utang datang dengan suara keras hingga terdengar oleh para tetangga. Orang itu berteriak di depan rumah sambil menyebut nama Arman sebagai penipu. Raka yang baru pulang bekerja langsung berdiri di depan kakaknya untuk menenangkan keadaan. Meski hatinya masih dipenuhi luka, ia tetap tidak tega melihat ibunya menangis ketakutan karena keributan itu. Setelah penagih utang pergi, Arman hanya mampu terduduk di lantai sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari bahwa satu kebohongan telah menghancurkan seluruh keluarganya. Keesokan harinya, sebuah kejadian yang lebih menyakitkan menimpa Raka. Ia mendapat pesanan mengantar beberapa galon ke rumah seorang pengusaha kaya yang cukup disegani di desa. Ketika ia sedang menurunkan galon dari mobil,
tanpa sengaja datang beberapa pemuda yang dulu merupakan teman sekolahnya. Mereka mengenali Raka dan langsung tertawa kecil sambil saling menyenggol. Salah seorang berkata dengan suara yang sengaja dikeraskan, "Ra, katanya dulu pulang dari Jepang mau buka perusahaan. Kok sekarang malah jadi tukang galon?" Yang lain menambahkan sambil tersenyum mengejek, "Kalau tahu begini, mending dari dulu nggak usah jauh-jauh ke Jepang." Beberapa orang yang berada di sekitar rumah itu ikut menoleh. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju kepada Raka, seolah menunggu bagaimana ia akan membalas ejekan tersebut. Raka berhenti sejenak, mengusap keringat di dahinya, lalu tersenyum tipis. Dengan suara tenang ia berkata, "Nggak semua orang yang jatuh berarti gagal. Yang gagal itu kalau sudah jatuh tapi memilih mencuri daripada kerja halal." Setelah mengucapkan kalimat itu, ia kembali mengangkat galon dan masuk ke dalam rumah pelanggan tanpa menoleh lagi. Orang-orang yang tadi tertawa perlahan terdiam. Mereka tidak menyangka jawaban sederhana itu justru membuat mereka merasa malu pada diri sendiri. Ucapan Raka ternyata didengar oleh pemilik rumah yang sejak tadi memperhatikan dari dalam. Setelah semua galon selesai dipasang, pengusaha itu memanggil Raka masuk dan mempersilahkannya duduk. Lelaki parubaya tersebut ternyata pernah bekerja di luar negeri ketika masih muda sehingga ia sangat memahami beratnya kehidupan para perantau. Ia sudah mendengar kabar tentang pengkhianatan yang dialami Raka dari beberapa warga, tetapi baru hari itu melihat sendiri bagaimana Raka menghadapi hinaan dengan kepala tegak. Mereka berbincang cukup lama. Pengusaha itu bertanya mengapa Raka tidak marah kepada orang-orang yang mengejeknya. Raka hanya tersenyum lalu menjawab pelan, "Kalau saya sibuk membalas semua omongan orang, kapan saya cari rezeki buat ibu? Saya memang kehilangan uang, Pak, tapi saya nggak mau kehilangan hati saya juga." Jawaban itu membuat pengusaha tersebut terdiam cukup lama. Sebelum Raka pamit, ia berkata, "Saya suka cara berpikirmu. Mungkin sekarang saya belum bisa membantu apa-apa. Tapi saya yakin suatu hari nanti kerja kerasmu akan menemukan jalannya." Kalimat itu menjadi sedikit cahaya di tengah gelapnya kehidupan yang sedang dijalani Raka. Di sisi lain, gosip tentang kehidupan Raka justru semakin menyebar ke seluruh desa. Banyak cerita yang sengaja dilebih-lebihkan oleh orang-orang yang tidak mengetahui fakta sebenarnya. Ada yang mengatakan Raka bangkrut karena berjudi di Jepang, ada yang menyebut ia dipecat karena malas bekerja, bahkan ada yang menyebarkan kabar bahwa ia sebenarnya tidak pernah memiliki tabungan sama sekali dan selama ini hanya berpura-pura sukses. Berita bohong itu menyebar begitu cepat hingga sampai ke telinga ibunya. Perempuan tua itu berkali-kali menangis setiap kali mendengar tetangga membicarakan anaknya dengan nada merendahkan. Suatu malam ia meminta maaf kepada Raka karena merasa telah gagal menjaga nama baik keluarga. Namun Raka menggenggam tangan ibunya sambil tersenyum lembut. "Biarkan orang bicara apa saja, Bu. Mulut mereka bukan tanggung jawab kita. Yang penting kita tetap hidup jujur. Suatu hari nanti kebenaran akan bicara sendiri." Kalimat itu membuat ibunya kembali menangis. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga memiliki anak yang tetap berhati besar meski hidupnya telah dihancurkan oleh orang terdekat. Beberapa hari kemudian, ketika Raka sedang mengantar gas ke desa sebelah, mobil bak tua yang dikendarainya tiba-tiba mogok di tanjakan. Jalan itu cukup ramai sehingga banyak kendaraan mulai mengantre di belakangnya. Dengan sigap Raka turun dan mencoba mendorong mobil seorang diri sambil memastikan tabung-tabung gas tidak jatuh. Tubuhnya sudah dipenuhi keringat, napasnya tersengal. Tetapi mobil itu tidak juga bergerak. Beberapa pengendara hanya membunyikan klakson tanpa mau membantu. Saat itulah tiba-tiba muncul beberapa pemuda yang dulu pernah diejek karena bekerja serabutan. Tanpa diminta mereka langsung turun tangan mendorong mobil hingga berhasil melewati tanjakan. Salah seorang dari mereka berkata sambil tersenyum, "Mas Raka, kami sering lihat Mas tetap ramah sama semua orang. Sekarang giliran kami bantu." Raka terharu mendengar ucapan itu. Ia sadar bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tulus mungkin tidak langsung dibalas, tetapi selalu menemukan jalannya sendiri. Dari kejadian sederhana itu,
Ia mulai percaya bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkan orang yang tetap menjaga kejujuran di tengah ujian hidup. Malam harinya, ketika semua orang sudah terlelap, terdengar suara ketukan di pintu rumah Raka. Saat pintu dibuka, ternyata yang berdiri di depan adalah pengusaha kaya yang ditemuinya beberapa hari sebelumnya. Wajah lelaki itu terlihat serius, sementara di tangannya ada sebuah map coklat yang cukup tebal. Setelah dipersilakan masuk, ia menatap Raka dalam-dalam lalu berkata, "Saya sudah mencari tahu tentang dirimu. Saya tahu kamu memang korban, bukan orang yang gagal karena malas. Saya datang malam ini bukan untuk mengasihanimu, tetapi karena saya punya sebuah tawaran yang mungkin bisa mengubah hidupmu. Namun sebelum saya menjelaskan semuanya, saya ingin tahu satu hal. Setelah dikhianati saudaramu sendiri dan dihina oleh banyak orang, apakah kamu masih berani mempercayai orang lain?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Ia memandang map coklat di atas meja dengan jantung berdegup kencang. Ia sama sekali belum tahu bahwa jawaban yang akan ia berikan malam itu akan menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya, sekaligus awal dari penyesalan Arman yang jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Raka memandangi map coklat yang tergeletak di atas meja kayu tua itu tanpa sedikit pun menyentuhnya. Kata-kata lelaki yang datang malam itu terus terngiang di kepalanya. Apakah setelah semua pengkhianatan yang dialaminya, ia masih berani mempercayai orang lain? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi bagi Raka jawabannya sangat berat. 11 tahun ia mempercayakan seluruh hasil keringatnya kepada kakak kandung sendiri, dan balasannya adalah kebohongan yang menghancurkan seluruh masa depannya. Hatinya masih dipenuhi luka yang belum sempat sembuh. Ia menatap wajah ibunya yang duduk di samping sambil menggenggam tasbih dengan tangan gemetar. Perempuan tua itu tidak berani ikut berbicara. Ia hanya berharap apapun keputusan anaknya nanti tidak akan kembali membuatnya terluka. Setelah beberapa saat terdiam, Raka menarik napas panjang lalu berkata dengan suara pelan, "Pak, saya memang sudah kehilangan banyak hal karena terlalu percaya kepada orang yang salah. Tapi saya juga percaya kalau saya berhenti mempercayai semua orang, berarti orang yang mengkhianati saya benar-benar sudah menang. Saya masih mau percaya, tapi kali ini saya akan belajar lebih hati-hati." Mendengar jawaban itu, lelaki parubaya tersebut tersenyum puas. Ia merasa tidak salah menilai pribadi Raka sejak pertama kali melihatnya mengangkat galon dengan penuh kesabaran. Lelaki itu kemudian membuka map coklat tersebut dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Ia memperkenalkan diri lebih lengkap sebagai Pak Surya, seorang pengusaha distribusi bahan bangunan yang sudah lama memiliki usaha di beberapa kota. Ia menjelaskan bahwa selama beberapa hari terakhir dirinya sengaja mencari informasi tentang Raka. Ia menemui Pak Hendra, berbicara dengan beberapa pelanggan, bahkan mendatangi perangkat desa untuk mengetahui siapa sebenarnya mantan TKI yang kini bekerja sebagai pengantar galon itu. Hampir semua orang memberikan jawaban yang sama. Mereka mengatakan Raka adalah orang yang rajin, jujur, tidak pernah mengeluh, dan justru menjadi korban dari keserakahan saudaranya sendiri. Pak Surya lalu menyampaikan maksud kedatangannya. Salah satu gudangnya di kota sedang membutuhkan seorang kepala operasional yang bertugas mengatur keluar masuk barang, mengawasi karyawan, dan memastikan semua pekerjaan berjalan dengan disiplin. Ia mengatakan bahwa pekerjaan itu tidak membutuhkan ijazah tinggi, tetapi membutuhkan kejujuran dan tanggung jawab, dua hal yang menurutnya sudah terbukti dimiliki Raka. Gajinya memang belum sebesar ketika Raka bekerja di Jepang, tetapi jauh lebih baik dibanding menjadi pengantar galon. Mendengar penawaran itu, Raka benar-benar terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa di tengah keterpurukannya masih ada seseorang yang bersedia memberinya kesempatan. Meski begitu, Raka tidak langsung menerima tawaran tersebut. Ia meminta waktu beberapa hari untuk mempertimbangkannya. Baginya, bekerja bersama Pak Hendra bukan sekadar mencari nafkah. Ketika semua pintu tertutup dan banyak orang meremehkannya, hanya Pak Hendra yang tanpa banyak bertanya bersedia memberinya pekerjaan. Raka merasa tidak enak hati jika tiba-tiba pergi begitu saja. Keesokan paginya ia tetap berangkat seperti biasa mengantar galon dan tabung gas. Di sepanjang perjalanan pikirannya dipenuhi berbagai pertimbangan.
Ia takut mengecewakan Pak Hendra, tetapi di sisi lain kesempatan seperti yang ditawarkan Pak Surya mungkin tidak akan datang 2 kali. Siang itu, setelah seluruh pesanan selesai diantar, Raka memberanikan diri menceritakan semuanya kepada Pak Hendra. Di luar dugaan, lelaki parubaya itu justru tertawa kecil sambil menepuk bahu Raka. "Kamu pikir saya bakal marah? Ra, dari awal saya tahu tempatmu bukan selamanya di sini. Saya cuma kebetulan jadi jembatan waktu kamu jatuh. Kalau sekarang Tuhan kasih jalan yang lebih baik, jangan pernah takut melangkah. Saya malah bangga kalau suatu hari nanti kamu lebih sukses daripada saya." Kalimat sederhana itu membuat mata Raka kembali berkaca-kaca. Ia semakin yakin bahwa masih banyak orang baik di dunia yang hadir tanpa mengharapkan balasan. Sementara itu, kehidupan Arman justru semakin terpuruk. Kabar tentang kebohongannya mulai tersebar luas setelah beberapa penagih utang kembali datang ke rumah. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini mulai menjaga jarak. Bahkan beberapa kerabat yang sebelumnya sering datang berkunjung perlahan menghilang karena tidak ingin ikut terseret masalah. Arman benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan kepercayaan. Setiap kali keluar rumah, ia merasa semua mata memandangnya dengan penuh hinaan. Rasa bersalah terhadap Raka berubah menjadi beban yang tidak mampu lagi ia pikul sendirian. Suatu malam ia masuk ke kamar ibunya sambil menangis seperti anak kecil. Dengan suara bergetar ia berkata, "Bu, Abang pengen minta maaf sama Raka, tapi Abang malu. Abang sudah menghancurkan hidup adik sendiri." Ibunya hanya mampu menangis sambil berkata lirih, "Bukan ibu yang harus kamu minta maaf, Men. Datangi adikmu. Selama dia masih hidup, pintu maaf itu masih ada. Tapi kalau kamu terus diam, penyesalanmu akan menemani seumur hidup." Beberapa hari kemudian, Arman akhirnya memberanikan diri menemui Raka di pangkalan galon. Saat itu Raka baru saja selesai mengangkat puluhan tabung gas ke atas mobil. Tubuhnya dipenuhi keringat, tetapi wajahnya tetap tenang. Melihat kakaknya datang, ia menghentikan pekerjaannya dan menunggu tanpa berkata apa-apa. Arman tiba-tiba berlutut di hadapan semua orang yang ada di pangkalan. Air matanya mengalir deras. Dengan suara yang hampir tidak terdengar ia berkata, "Ra, Abang gak pantas dimaafkan. Semua yang kamu alami hari ini karena keserakahan Abang. Kalau kamu mau benci sama Abang seumur hidup, Abang ikhlas. Tapi izinkan Abang minta maaf." Suasana di pangkalan langsung hening. Pak Hendra dan beberapa pelanggan yang berada di sana hanya bisa memandang dengan mata berkaca-kaca. Raka terdiam cukup lama. Semua luka, semua rasa kecewa, semua malam yang ia lewati dengan tangisan seolah kembali memenuhi pikirannya. Namun setelah beberapa saat, ia melangkah mendekati kakaknya, memegang kedua bahunya, lalu perlahan membantunya berdiri. Dengan suara tenang ia berkata, "Aku nggak mungkin lupa sama apa yang Abang lakukan. Luka ini mungkin akan selalu ada. Tapi aku juga nggak mau hidupku habis hanya karena menyimpan dendam. Aku maafkan Abang, bukan karena Abang benar, tapi karena aku ingin hatiku tetap tenang." Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu tidak mampu menahan air mata. Bahkan Pak Hendra diam-diam mengusap sudut matanya sambil menggeleng pelan. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang paling berhak marah justru memilih memaafkan. Namun Raka juga menjelaskan satu hal yang sangat penting kepada kakaknya. Ia berkata bahwa memaafkan bukan berarti semua masalah selesai. Arman tetap harus bertanggung jawab atas semua yang telah diperbuatnya. Ia harus bekerja, melunasi utang sedikit demi sedikit, dan mengembalikan kehormatan keluarga dengan cara yang jujur. Arman mengangguk tanpa ragu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kebohongan, ia merasa sedikit lebih lega. Beban di dadanya memang belum hilang sepenuhnya, tetapi setidaknya ia sudah mengakui kesalahan di hadapan orang yang paling ia sakiti. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Raka duduk sendirian di halaman sambil memandangi langit yang dipenuhi bintang. Besok pagi ia harus memberikan jawaban kepada Pak Surya mengenai tawaran pekerjaan di gudang distribusi. Di satu sisi ia merasa inilah kesempatan yang mungkin akan mengubah hidupnya. Di sisi lain,
Ia tidak ingin terlalu berharap seperti dulu. Pengalaman pahit telah mengajarkannya bahwa harapan yang terlalu tinggi bisa berubah menjadi luka yang sangat dalam. Namun jauh di dalam hatinya, ada keyakinan kecil yang mulai tumbuh kembali. Bukan keyakinan bahwa hidup akan selalu mudah, melainkan keyakinan bahwa setiap orang yang tetap memilih jujur dan bekerja keras pada akhirnya akan menemukan jalan keluar. Tanpa disadari Raka, keputusan yang akan ia ambil keesokan harinya bukan hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga menjadi awal dari terbongkarnya sebuah rahasia besar tentang kemana sebenarnya miliaran rupiah hasil kerja kerasnya selama 11 tahun itu mengalir. Rahasia itu akan membuat seluruh kampung terkejut, dan tidak ada seorang pun yang pernah menduganya. Pagi itu Raka bangun lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum ayam berkokok di ujung desa. Di kepalanya masih terus berputar percakapan dengan Pak Surya malam sebelumnya. Tawaran pekerjaan di gudang distribusi itu seperti pintu baru yang tiba-tiba terbuka di tengah hidupnya yang sempat gelap. Namun semakin ia memikirkannya, semakin ia sadar bahwa setiap keputusan yang diambil sekarang tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada ibunya dan masa depan yang sedang ia coba bangun kembali dari nol. Ia duduk di tepi ranjang sambil memandang tangan kasarnya yang penuh bekas kerja. Tangan yang dulu hanya mengenal mesin pabrik di Jepang, kini terbiasa mengangkat galon dan tabung gas setiap hari. Dalam hati ia bertanya pelan, apakah ia siap meninggalkan pekerjaan yang selama ini menjadi penopang hidupnya meski sederhana. Ibunya yang sudah bangun lebih dulu melihat Raka dari dapur, lalu menghampiri sambil membawa teh hangat. Tanpa banyak kata, ibunya hanya berkata, "Kalau ini jalan yang baik untuk kamu, jangan takut, Nak. Ibu sudah cukup bangga kamu masih bertahan sampai hari ini." Kalimat itu menjadi peneguh hati Raka. Menjelang siang, Raka memutuskan untuk menemui Pak Surya di kota. Ia naik mobil angkutan umum dengan pakaian sederhana, sama seperti hari-hari biasanya. Sepanjang perjalanan, ia kembali melewati jalan-jalan yang dulu sering ia lihat saat masih bekerja di Jepang melalui video call. Kini semua itu terasa berbeda. Ia bukan lagi orang yang pulang dengan harapan besar, tetapi seseorang yang sedang mencoba menata kembali hidupnya dari puing-puing kehancuran. Setibanya di kantor Pak Surya, ia disambut dengan hangat. Lelaki parubaya itu tidak banyak berbasa-basi. Ia langsung mengajak Raka berkeliling gudang besar yang penuh dengan tumpukan material bangunan. Suara aktivitas pekerja, truk keluar masuk, dan suasana sibuk di dalam gudang membuat Raka sedikit kagum. Pak Surya menjelaskan bahwa ia membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya untuk mengatur semua alur barang, karena selama ini banyak kebocoran dan ketidakteraturan yang membuat kerugian besar. Ia kemudian menatap Raka dan berkata, "Saya tidak butuh orang pintar di atas kertas. Saya butuh orang yang jujur, karena jujur itu lebih mahal dari pengalaman." Kalimat itu membuat Raka terdiam cukup lama. Namun sebelum Raka sempat menjawab, tiba-tiba datang seorang pria muda yang tanpa panik menghampiri Pak Surya. Ia membisikkan sesuatu yang membuat wajah Pak Surya langsung berubah serius. Tanpa banyak penjelasan, Pak Surya meminta Raka ikut masuk ke ruangannya. Di dalam ruangan, ia menjelaskan bahwa ada selisih besar dalam catatan pengiriman bahan bangunan selama beberapa bulan terakhir. Jumlahnya tidak kecil, dan diduga ada permainan orang dalam. Yang membuat Pak Surya semakin bingung adalah bahwa beberapa transaksi mencurigakan itu terkait dengan nama yang pernah disebut Raka secara tidak sengaja beberapa hari lalu, yaitu nama Arman, kakaknya sendiri. Mendengar itu, tubuh Raka langsung kaku. Ia tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Arman yang selama ini ia anggap hanya melakukan kesalahan dalam mengelola usaha ternyata masih terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih rumit. Raka meminta penjelasan lebih detail, tetapi Pak Surya hanya menunjukkan beberapa dokumen awal dan mengatakan bahwa semua masih dalam tahap penyelidikan. Perasaan Raka benar-benar kacau setelah meninggalkan kantor Pak Surya. Di satu sisi ia ingin percaya bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Namun di sisi lain, pengalaman pahitnya dengan Arman membuatnya tidak bisa lagi begitu saja menutup mata. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi.
Ia teringat bagaimana uang kirimannya dulu seolah hilang tanpa jejak. Ia teringat pengakuan Arman yang hanya menyebut kerugian usaha, tanpa pernah menjelaskan secara rinci kemana aliran uang sebenarnya. Kini semuanya terasa mulai saling terhubung, tetapi gambaran besarnya masih belum jelas. Yang ia tahu hanya satu hal, bahwa nama kakaknya kembali muncul dalam masalah yang melibatkan uang dalam jumlah besar. Sesampainya di rumah, Raka tidak langsung menceritakan apa yang ia dengar kepada Arman maupun ibunya. Ia memilih diam sambil mengamati kakaknya dari kejauhan. Arman terlihat semakin berubah. Wajahnya lebih sering murung, tubuhnya tampak lebih kurus, dan ia jarang keluar rumah kecuali untuk urusan penting. Beberapa kali Raka melihat Arman menerima telepon dengan ekspresi cemas, seolah sedang terjebak dalam masalah yang tidak bisa ia selesaikan sendiri. Dalam hati Raka muncul perasaan campur aduk antara marah, kecewa, dan kasihan. Ia ingin sekali percaya bahwa kakaknya sudah benar-benar berubah setelah kejadian beberapa waktu lalu. Namun bayangan masa lalu terus menghantui pikirannya. Malam itu Raka duduk di luar rumah lebih lama dari biasanya. Ia memandangi langit sambil bertanya dalam hati, apakah mungkin seseorang bisa benar-benar berubah? Atau apakah kebohongan hanya akan selalu menemukan bentuk baru? Keesokan harinya, Raka akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Pak Surya. Ia merasa inilah saatnya ia melangkah ke tahap hidup yang baru. Pak Hendra, tempatnya bekerja sebagai pengantar galon, menerima keputusan itu dengan lapang dada. Bahkan ia justru terlihat bangga. Kamu sudah bukan di tempat yang sama lagi, Ra. Sekarang waktumu naik kelas. Ucapnya sambil tersenyum. Ucapan itu membuat Raka merasa berat meninggalkan tempat yang sudah menjadi saksi perjuangannya. Tetapi ia tahu hidup harus terus berjalan. Hari terakhirnya bekerja sebagai pengantar galon diiringi dengan ucapan terima kasih dari beberapa pelanggan yang sudah mulai mengenalnya. Ada yang memberikan makanan, ada yang mendoakan, bahkan ada yang diam-diam menyelipkan uang tambahan sebagai bentuk penghargaan. Raka hanya bisa tersenyum sambil menahan haru. Ia tidak pernah menyangka bahwa pekerjaan yang dulu dianggap rendah justru memberinya kembali harga diri yang sempat hilang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sore harinya, saat Raka baru saja kembali ke rumah, Arman datang dengan wajah pucat dan napas terengah-engah. Tanpa banyak bicara ia langsung menarik Raka ke dalam rumah dan menutup pintu. Dengan suara gemetar ia berkata bahwa ada orang yang datang menagih utang besar dan mengancam akan melaporkan dirinya ke pihak berwajib jika tidak segera membayar. Lebih mengejutkan lagi, orang tersebut menyebut bahwa sebagian uang yang dulu dikirim Raka ternyata tidak hanya hilang karena kerugian usaha, tetapi juga diduga dialihkan ke pihak lain yang tidak pernah diketahui keluarga mereka. Arman mengaku bahwa ia tidak lagi mampu mengendalikan situasi. Semua yang selama ini ia sembunyikan mulai terbongkar satu persatu. Mendengar itu, Raka hanya bisa berdiri diam. Di kepalanya, semua potongan cerita mulai tersusun, tetapi masih ada satu bagian besar yang belum ia pahami. Dan di balik semua kekacauan itu, ia mulai menyadari bahwa masalah yang sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar pengkhianatan keluarga, karena ada pihak lain yang mungkin sejak awal memang bermain dalam bayangan. Malam itu suasana rumah benar-benar berbeda dari biasanya. Angin bertiup pelan melewati jendela kayu yang sudah mulai tua, sementara di dalam rumah hanya terdengar suara napas yang tidak beraturan. Arman duduk di lantai dengan wajah pucat, seperti orang yang baru saja kehilangan seluruh harapan hidupnya. Raka berdiri di depannya, tidak marah, tidak berteriak, hanya menatap dengan tatapan yang jauh lebih dalam dari sekadar kecewa. Ibunya duduk di sudut ruangan sambil menggenggam kain kerudungnya erat-erat, seolah takut mendengar kalimat berikutnya yang akan keluar dari mulut kedua anaknya. Arman akhirnya mulai bercerita dengan suara gemetar. Ia mengaku bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar mengelola uang Raka sendirian. Ada seseorang dari luar desa yang datang menawarkan bantuan usaha beberapa tahun lalu. Orang itu mengaku bisa menggandakan uang jika dikelola lewat proyek material bangunan dan kontrak suplai. Awalnya Arman menolak, tapi karena tekanan utang dan rasa panik,
Ia akhirnya menyerahkan sebagian besar uang tanpa berpikir panjang. Yang membuat Raka terdiam adalah ketika Arman menyebut bahwa orang itu mengenal nama Raka sejak awal, seolah sudah mengetahui bahwa uang kiriman dari Jepang akan terus mengalir dalam jumlah besar. Raka perlahan duduk di kursi kayu. Tangannya mulai dingin. Ia mencoba mengingat setiap percakapan dengan Arman selama di Jepang. Setiap kali ia bertanya soal detail usaha, Arman selalu menghindar dengan alasan sibuk atau sedang mengurus proyek. Kini semua itu terasa seperti potongan puzzle yang baru saja menemukan bentuk aslinya. Jika benar ada pihak ketiga yang terlibat, maka ini bukan lagi sekadar pengkhianatan keluarga, tetapi sebuah permainan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Raka bertanya dengan suara pelan. "Bang, kamu masih ingat wajah orang itu?" Arman menggeleng, lalu menjawab bahwa ia hanya bertemu beberapa kali dan selalu melalui perantara. Nama yang digunakan pun berbeda-beda, membuat jejaknya sulit dilacak. Mendengar itu, Raka menghela napas panjang. Di dalam hatinya mulai muncul kecurigaan bahwa uang hasil kerja kerasnya mungkin sudah mengalir ke banyak tempat yang tidak pernah ia ketahui. Dan Arman hanya menjadi salah satu korban dari skema yang lebih besar. Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk kembali menemui Pak Surya. Ia membawa semua cerita yang didapat dari Arman malam sebelumnya. Pak Surya mendengarkan dengan serius tanpa menyela sedikit pun. Setelah Raka selesai berbicara, ruangan menjadi hening cukup lama. Pak Surya kemudian membuka laptopnya dan menunjukkan beberapa data transaksi yang sudah ia kumpulkan dari penyelidikan internal. Beberapa nama rekening yang muncul ternyata saling terhubung dengan perusahaan-perusahaan kecil yang tidak jelas. Yang mengejutkan, salah satu aliran dana itu sempat singgah di sebuah perusahaan fiktif yang sudah lama dicurigai melakukan penipuan investasi skala menengah di beberapa daerah. Pak Surya lalu menatap Raka dan berkata pelan, "Kalau ini benar, kamu bukan cuma korban keluarga. Kamu korban jaringan." Kalimat itu membuat tubuh Raka sedikit bergetar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa uang yang ia kirim dengan penuh kepercayaan bisa masuk ke dalam lingkaran yang jauh lebih gelap dari sekadar kesalahan manajemen. Situasi semakin rumit ketika beberapa hari kemudian, Arman tiba-tiba menghilang dari rumah. Ibunya panik dan menangis karena tidak tahu kemana anak sulungnya pergi. Raka mencoba mencari ke beberapa tempat, tetapi tidak ada jejak sama sekali. Telepon Arman tidak aktif, dan beberapa tetangga mengatakan melihatnya pergi menggunakan motor seseorang pada malam hari. Di tengah kepanikan itu, Raka menerima pesan singkat dari nomor tidak dikenal. Isi pesan itu hanya satu kalimat pendek. "Kalau mau tahu kebenaran uangmu, datang sendiri ke kota, jangan bawa siapa-siapa." Tidak ada nama pengirim, tidak ada penjelasan tambahan. Hanya itu. Raka membaca pesan itu berulang kali. Di dalam hatinya muncul konflik besar antara rasa takut dan keinginan untuk mengungkap semuanya. Ia tahu ini bisa saja jebakan, tetapi di sisi lain ia merasa bahwa inilah satu-satunya kesempatan untuk mengetahui kemana sebenarnya uang 11 tahun hidupnya menghilang. Malam sebelum keberangkatan ke kota, Raka duduk bersama ibunya cukup lama. Perempuan tua itu tidak berhenti menangis. Ia memegang tangan Raka erat-erat seolah tidak ingin melepaskannya. "Nak, jangan pergi sendiri. Ibu takut terjadi apa-apa," ucapnya dengan suara bergetar. Raka hanya tersenyum tipis sambil mengusap tangan ibunya. "Kalau Raka diam, kita nggak akan pernah tahu kebenarannya. Bu, Raka sudah terlalu jauh berjalan untuk berhenti di sini." Ia berusaha menenangkan ibunya. Meskipun sebenarnya di dalam hatinya sendiri ada rasa cemas yang tidak bisa ia sembunyikan. Namun tekadnya sudah bulat. Ia tidak lagi ingin hidup dalam ketidakjelasan. Ia ingin tahu kebenaran, seburuk apapun itu nantinya. Keesokan paginya, Raka berangkat ke kota seorang diri. Perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap tikungan jalan seperti membawa pikirannya semakin dalam ke masa lalu. Ia teringat semua pengorbanannya di Jepang, semua malam tanpa tidur, semua uang yang ia kirim dengan penuh harapan. Kini semua itu seolah membawanya ke satu titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setibanya di kota,
Ia diarahkan menuju sebuah bangunan tua yang tampak seperti gudang lama yang sudah tidak terpakai. Tempat itu sepi, hanya ada beberapa mobil parkir di sekitar area. Saat Raka melangkah masuk, suasana langsung berubah menjadi tegang. Di dalam ruangan, ia melihat beberapa orang duduk mengelilingi meja, dan di salah satu sudut ruangan, seseorang yang sangat dikenalnya sedang duduk dengan kepala tertunduk. Itu adalah Arman. Namun sebelum Raka sempat bereaksi, seorang pria lain berdiri dari kursinya dan menatapnya tajam. Pria itu memperkenalkan diri sebagai pihak yang selama ini mengelola aliran dana dari berbagai investor kecil di daerah. Dengan suara tenang namun dingin, ia mengatakan bahwa uang Raka bukan hilang, tetapi diputar dalam sistem bisnis yang sudah lama berjalan. Ia kemudian tersenyum tipis dan melanjutkan. Kamu pikir kamu korban? Tidak sepenuhnya. Uangmu itu sudah jadi bagian dari permainan besar. Dan sekarang, kamu datang sendiri ke sini. Itu artinya kamu sudah masuk ke dalamnya. Kalimat itu membuat Raka langsung sadar bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan kesalahan biasa. Ia sedang berada di tengah sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar pengkhianatan keluarga. Dan di saat itu juga, ia mengerti bahwa jalan pulang yang aman mungkin sudah tidak ada lagi. Sahabat cerita kehidupan, sampai di titik ini kita belajar satu hal yang sangat penting dari kisah Raka. Bahwa hidup tidak selalu menghukum kita karena kita lemah, tapi seringkali karena kita terlalu percaya tanpa waspada. Raka bukan orang yang malas, bukan orang yang gagal, bahkan dia bekerja lebih keras dari banyak orang. Tapi luka terbesarnya bukan datang dari kerja kerasnya, melainkan dari kepercayaan yang salah tempat. Kita juga belajar bahwa uang bisa dicari, pekerjaan bisa diganti, dan hidup bisa dimulai ulang. Tapi kepercayaan yang hancur tidak selalu bisa kembali seperti semula. Apalagi kalau yang melukai kita adalah orang yang kita anggap paling dekat. Namun di balik semua itu, Raka menunjukkan satu hal yang sangat kuat, yaitu dia tidak membiarkan hidupnya berhenti hanya karena dikhianati. Dia jatuh. Dia hancur, tapi dia tetap memilih untuk bangkit dan tetap bekerja dengan jujur. Mungkin kita juga pernah berada di posisi seperti Raka, merasa sudah berjuang keras tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Atau mungkin kita pernah dikhianati oleh orang yang kita percaya. Tapi dari cerita ini kita diingatkan, jangan sampai rasa sakit membuat kita berubah menjadi orang yang putus asa atau penuh dendam. Karena dendam hanya akan menambah luka baru di atas luka yang lama. Dan yang paling penting, kita belajar bahwa setiap orang pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Tidak selalu cepat, tidak selalu terlihat, tapi kebenaran selalu punya caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Raka memilih jalan yang berat, yaitu memaafkan, tetap bekerja, dan tetap menjaga hatinya agar tidak ikut hancur bersama masalahnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga bisa menjadi pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan hati-hati, jujur, dan penuh tanggung jawab. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cerita Kehidupan. Karena masih banyak kisah lain yang lebih menyentuh, lebih dramatis, dan penuh pelajaran hidup yang akan kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap kuat, tetap sabar, dan tetap jujur dalam menjalani hidup.